Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 2 Pemalang, yang saya hormati KTU MTS Negeri 2 Pemalang, dan tak lupa pula Dewan Guru dan staf karyawan tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, hidayahnya dan inayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa sampai dengan hari ini. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Pada kali ini guru akan menyampaikan materi pesantren kilat walaupun secara online, yaitu dengan tema menjadi orang yang bermanfaat. Seperti dalam hadis Nabi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, rawahu Tabrani. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari hadis ini kita bisa melihat atau menarik kesimpulan bahwa orang yang baik itu bukanlah orang yang disegani, dihormati, atau mungkin bahkan ditakuti. Tapi orang yang baik adalah orang yang mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Memberikan manfaat orang lain dan bukan memanfaatkan orang lain. Beda antara kata memberikan manfaat untuk orang lain dan memanfaatkan orang lain. Kalau memberikan manfaat kepada orang lain, berarti kita mampu memberikan apa-apa yang kita punya untuk bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Tapi ketika memanfaatkan orang lain, berarti kita mengambil sesuatu dari orang lain agar sesuatu itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, itulah yang dikatakan dengan egois. Kita sebagai seorang muslim harus mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Lah diantaranya yaitu kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan apa yang kita punya. Orang yang mempunyai harta bisa memberikan hartanya untuk menolong orang yang kesusahan. Orang yang berilmu pengetahuan yang tinggi bisa memberikan manfaat dengan cara mengajari orang lain. Atau mungkin orang yang mempunyai kekuatan otot bisa juga memberikan manfaat untuk orang lain, misalkan membantu orang lain yang membutuhkan tenaganya. Itulah cara-cara kita bisa memberikan manfaat. Seperti dalam hadis Nabi, yaitu wa man kana fi hajati ahihi kana Allah hajatihi, rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang bisa membantu keperluan orang lain, maka Allah yang akan membantu keperluannya. Dari hadis ini sudah jelas bahwa jika kita membantu kesusahan orang lain, maka Allah yang akan membantu kita. Jadi kita jangan berharap ketika kita sudah memberikan kebaikan, membantu orang lain, kita berharap orang lain itu akan membalas kebaikan kita. Tapi kita berharaplah hanya kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah yang akan membalas semua kebaikan-kebaikan kita. Seperti di dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan hanya sebesar biji zarrah atau sekecil apapun, maka dia akan menerima balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil biji zarrah atau sekecil apapun, maka dia juga akan melihat balasannya. Semuanya akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan baik ataupun
Guru himbau kepada kalian sebagai pelajar, sebagai generasi muda, silahkan tebarkanlah kebaikan-kebaikan dimanapun kalian berada. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, ataupun mungkin di tempat umum, di jalan. Kebaikan yang bisa kalian lakukan itu banyak sekali. Kebaikan kalian di rumah, kalian sebagai seorang anak bisa membantu orang tuanya, membantu ibunya ketika ibunya kerepotan, menyiapkan mungkin makanan untuk berbuka puasa atau mungkin untuk sahur. Silahkan kalian bantu, lakukanlah kebaikan, tunjukkan kalau kalian itu sebagai anak yang soleh. Insya Allah dengan seperti itu pahalanya akan mengalir, apalagi di bulan Ramadan. Pahalanya itu akan selalu dilipat gandakan. Itu kebaikan yang ada di rumah, kebaikan yang ada di sekolah. Juga banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Misalkan saja mungkin teman kalian tidak membawa pensil, tidak membawa pulpen, kalian bisa meminjaminya. Mungkin hal sepele, hanya meminjami pensil atau pulpen, tapi di dalamnya akan mengalir pahala, akan mengalir kebaikan. Atau mungkin guru yang minta dihapuskan papan tulisnya, silahkan, itu sebuah kebaikan. Kalian berbondong-bondong melakukannya. Jangan sampai guru meminta tolong menghapuskan papan tulis, harus meminta tolong berkali-kali. Tapi segeralah lakukan kebaikan. Kebaikan di tempat umum, misalkan di jalan raya. Kalian menyingkirkan duri di jalan raya saja, itu sudah merupakan kebaikan dan Allah akan memberikan pahalanya. Itu baru hanya sekedar duri. Karena apa? Karena duri itu bisa mengganggu jalan orang-orang yang lewat. Nah, apalagi kalau misalkan ada ranting ataupun batang yang besar yang menghalangi jalan, kalian menyingkirkannya, itu amat sangat merupakan akhlakul karimah bagi seorang pelajar. Jadi pesan guru, silahkan kalian tebarkan kebaikan-kebaikan dimanapun kalian berada. Karena dengan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu, maka kalian akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga saja pesan dari Bu Guru bisa diterima kalian dan diamalkan kalian untuk selamanya. Sekian dari Bu Guru. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum